Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang etika dan estetika. Sebelum kita mulai pada presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman sebagai pemateri pertama, dan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Naifatul Fitriya, dan yang ketiga Muhammad Yudizal, dan yang terakhir Kurnia Sari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pada video ini. Mari kita simak video ini dengan seksama. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pengertian etika. Dalam konteks filsafat, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, etos yang berarti adat, kebiasaan atau praktik. Kalau kita membatasi pada asal-usul istilah tersebut, maka etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah suatu manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Langsung saja ke pengertian estetika. Estetika dari kata Yunani, aesthesis, atau bisa disebut pengamatan, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengamalan akan keindahan. Dalam estetika yang dicari adalah hakikat dari keindahan, bentuk-bentuk pengamalan keindahan, seperti keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam, dan keindahan seni. Diselidiki emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, agung, tragis, bagus, mengharumkan, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam etika. Macam-macam etika yaitu 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Dan yang kedua itu etika normatif. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di masa berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah. Di sini ahli-ahli bersangkutan tidak bertindak sebagai penonton netral, tapi ia melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Adapun etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan. Etika normatif itu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan khusus. Dan yang ketiga itu metaetika. Metaetika merupakan suatu studi analitis terhadap disiplin etika. Secara khusus, metaetika menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Seperti itu. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Etika adalah bahasa tentang cermin tingkah laku. Nilai baik dan buruk yang didasarkan pada rasio adalah etika. Selain istilah etika, pada umumnya pengetahuan tentang baik dan buruk berbeda-beda. Oleh karena itu, penyebutannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak adalah sebutan tentang perilaku baik dan buruk yang digunakan oleh agama. Dalam ilmu akhlak, tingkah laku ini dibagi menjadi dua, yakni akhlak mahmudah, tingkah laku yang terpuji, dan akhlak madmumah, yaitu tingkah laku yang tercela. Yang kedua adalah moral. Moral asalnya mores, yakni tindakan, penilaian baik dan buruk yang digunakan dalam kehidupan sosial politik. Meskipun istilah ini digunakan dalam sembarang tempat, yang paling sering justru dalam kehidupan politik, sebagaimana sebutan moral bangsa, moralitas sosial, dan moralitas politik. Yang ketiga adalah susila. Susila adalah istilah yang digunakan dalam kaidah baik dan buruk yang merujuk pada ideologi Pancasila.
Su artinya baik dan sila artinya kesopanan. Kata susila digunakan pula dalam undang-undang, misalnya tindakan asusila atau melanggar kesusilaan. Dan yang keempat adalah norma, ukuran baik dan buruk yang digunakan dalam konsep kebiasaan masyarakat. Meskipun penggunaan norma tidak mengetahui istilah tersebut, sosiologi maupun antropolog menyebut adat sebagai norma sosial. Dan yang kelima adalah etika, ukuran baik dan buruk menurut akal, karena etika jarang digandingkan atau dihubungkan dengan akhlak. Norma, moral, dan kesusilaan, melainkan lebih sering berkaitan dengan profesi dan pemahaman filosofis tentang baik dan buruk, berharga atau tidak berharga. Umpamanya, tentang kode etik kedokteran, mengapa tidak dengan kode akhlak pengacara atau kode moral kedokteran? Macam-macam estetika. Dalam estetika dibedakan menjadi dua, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan, sedangkan estetika normatif yaitu mencari dasar pengalaman. Misalnya ditanyakan apakah keindahan itu akhirnya sesuatu yang objektif atau justru subjektif. Objek etika dan estetika. Adapun objek dari etika meliputi norma-norma kesusilaan manusia dan mempelajari tingkah laku manusia baik buruknya. Sedangkan objek etika menurut Franz Magnus Suseno adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa segala jenis moral, pada dasarnya hanya dua macam, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri, atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud, dan watak. Ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat moral, tetapi penting dalam rangka pernyataan tentang tindakan. Objek estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Jadi, objeknya adalah hal yang dianggap indah dan hal yang dianggap tidak indah atau jelek. Ia membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Dari estetika lahirlah berbagai macam teori mengenai kesenian atau aspek seni dan berbagai macam budaya manusia. Jadi, objek estetika di sini adalah pengalaman dan seni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam etika. Dalam sejarah filsafat barat, etika adalah salah satu cabang filsafat yang mendapat perhatian khusus dari para filosof. Pembahasan tentang etika memang sangat erat kaitannya dengan pembuatan manusia, sehingga tidak sedikit filosof yang tertarik untuk mengkaji dan memberikan respon tentang etika. Dengan banyaknya filosof yang mengkaji dan memberikan pandangannya tentang etika ini, maka muncullah beberapa aliran atau paham yang mengkaji tentang etika. Terutama kajiannya menitik beratkan kepada perbuatan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Paham-paham atau aliran itu antara lain naturalisme, hedonisme, ultiratisme, dan sosialisme. Aliran naturalisme menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapatkan sesuai dengan kodrat kejadian manusia itu sendiri. Perbuatan yang baik menurut Alvan ini ialah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kodrat manusia. Paham naturalisme menyatakan bahwa kenyataan yang paling memadai adalah seperti yang digambarkan oleh alam. Paham ini menilai baik dan buruk perbuatan manusia dilihat dari adanya kesesuaian dengan naluri manusia. Aliran idealisme adalah doktrin etis yang memandang bahwa cita-cita adalah sasaran yang harus dikejar dalam tindakan. Tokoh utama aliran idealisme adalah Immanuel Kant, yang mengajarkan bahwa seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan orang lain, melainkan atas dasar kemauan sendiri.